Kemudian saya akan menjelaskan urgensi materi, yaitu tentang manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah dan juga akibat jika tidak mengamalkannya. Manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah. Beriman kepada qada dan qadar Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah, ketetapan Allah yang berlaku bagi manusia atau makhluk hidup, seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Semua itu menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta atau alam fana ini semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar Allah akan banyak memperoleh manfaat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menenangkan jiwa. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar Allah akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa tenang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah, atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwanya karena ia meyakini bahwa Allah senantiasa menghendaki kebaikan kepada dirinya, diri hamba-hambanya. Yang kedua, yaitu senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Apabila mendapat nikmat, maka ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah itu akan selalu bersabar dan selalu bersyukur. Bersabar atas segala masalah yang menimpanya, masalah hidup, ujian hidup, dan juga selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan padanya, baik itu berupa harta, berupa tahta dan sebagainya. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Kemudian rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan dan juga perbuatan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap optimis dalam hidupnya. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar Allah akan memiliki sikap optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Justru malah sebaliknya, semakin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraih cita-cita yang ia inginkan. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah itu selalu optimis, tidak berputus asa. Jika ia mengalami kegagalan, maka ia akan terus berusaha sekuat mungkin, sekuat kemampuannya, semangat ia menggapai cita-citanya yang ia inginkan. Kemudian menjauhkan diri dari sifat sombong. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mengatakan semua itu berusaha dari dirinya sendiri.
Jadi orang yang beriman kepada qadar Allah itu tidak akan terjauh dari sifat sombong. Dia meyakini atau dia menganggap semua yang semua keberhasilan yang ia capai itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa kemampuan dirinya sendiri. Kemudian apa itu akibat jika tidak mengamalkan iman kepada qadar Allah? Ya, pertama itu kita tidak mempercayai ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena tidak mempercayai akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, akan kematian, jodoh kita, dan rezeki, umur. Tentu kita harus mempercayai itu. Tapi jika tidak, Allah tidak menyukainya. Kemudian tidak bersyukur. Kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita, berikan kepada kita di dunia ini. Tapi jika tidak bersyukur, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak bersyukur. Kemudian tidak sabar. Allah tidak menyukai orang yang tidak sabar, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Sabar dalam hal masalah hidup, sabar dalam menghadapi ujian hidup, sabar menghadapi apa yang Allah berikan kepada kita di alam semesta ini. Kemudian orang yang tidak optimis, yaitu orang yang pesimis. Allah tidak menyukai orang yang pesimis. Karena itu kita harus senantiasa mengamalkan iman kepada qadar Allah, itu dengan sabaran, bersyukur, bertawakal, yaitu dengan benar-benar mengimani iman kepada qadar Allah.